Halo semua, ketemu lagi pada sesi kali ini konsep mengenai pengantar bisnis dan manajemen ya. Saya akan melanjutkan satu topik yang masih terkait dengan pertemuan kita yang terakhir atau sesi kita yang lalu, yaitu mengenai human resource management, yaitu mengenai sumber daya manusia. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara menarik dan mempertahankan sumber daya terbaik di dalam organisasi kita. Saya sudah membagikan beberapa konsep mendasar yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya manusia ya, mulai dari proses recruitment sampai ke proses pengembangan. Nah, topik kali ini adalah topik kelanjutan dari konsep mengenai sumber daya manusia sebenarnya ya, dan tentu topik hari ini juga adalah sekedar pengantar karena nanti kalian akan memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep-konsep SDM pada mata kuliah sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Baik, nah hari ini kita akan membicarakan satu konsep yang sangat erat hubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia, yaitu mengenai motivasi dan kepuasan dalam bekerja oleh untuk karyawan dan juga untuk tim dalam organisasi kita. Nah, mengapa topik ini sangat penting? Ya, kalau kita bicara bagaimana mempertahankan sumber daya manusia yang terbaik, maka topik ini tidak akan lepas dari konsep tersebut. Ya, sumber daya manusia yang terbaik ataupun karyawan hanya akan bertahan lama di dalam organisasi. Ya, tentu jika mereka merasa atau memiliki kepuasan dalam bekerja. Ya, dan juga mereka memiliki motivasi yang kuat untuk tetap bertahan di dalam organisasi tersebut. Nah, apa saja hal-hal yang terkait dengan konsep motivasi dan kepuasan dalam bekerja ini? Kita akan lihat beberapa teori ya sebelumnya ya, karena memang semua konsep ini memiliki dasar teori pengembangan dan sejarahnya sendiri, sehingga pengelolaan sumber daya manusia ini terus berkembang hingga saat ini. Ya, kita pertama tentu akan memahami dulu apa itu motivasi ya. Kita akan melihat konsep mengenai motivasi itu apa. Di dalam buku Pratt et al. Dikatakan bahwa motivasi adalah internal process that energizes, directs, and sustains behavior. Nah, dari konsep ini kita bisa tahu bahwa motivasi itu bicara hal yang ada di dalam diri seorang individu ya. Jadi saya memiliki motivasi, Anda mungkin juga memiliki motivasi yang mungkin berbeda, dan itu hanya ada di dalam diri kita masing-masing. Dan kalau bisa dibilang berarti kalau di dalam diri kita ya kita sendiri yang paling memahami motivasi tersebut atau hal tersebut. Ya, jadi motivasi ini proses yang ada di dalam diri kita. Proses untuk apa? Proses untuk mendirect atau mengarahkan ya, memberikan tenaga ya, dan untuk mempertahankan pola perilaku yang kita lakukan setiap saat. Jadi selain memberikan energi awal, mengarahkan dan juga mempertahankan pola perilaku yang mungkin kita lakukan terkait dengan pekerjaan kita atau terkait dengan hal tertentu. Itu konsep motivasi menurut bukunya Pratt et al. Ya. Ya, banyak definisi-definisi lain lagi terkait dengan motivasi ini. Ya, jadi sekedar kita pahami bersama pemahaman mendasar ini penting supaya kita memiliki satu arah yang jelas ya. Jadi itu konsep mengenai motivasi. Nah, bagaimana motivasi ini bisa kita ungkap hingga saat ini? Bagaimana perkembangan teori mengenai motivasi ini? Ini memiliki sejarah yang panjang bahkan ratusan tahun ya dalam proses pengembangan konsep-konsep mengenai sumber daya manusia. Ya berarti dulu ya, zaman dulu teori motivasi ini sebelum ada ya, banyak bisnis ataupun perusahaan yang bekerja itu tanpa arah yang jelas ya, karena konsep ini belum berkembang dengan baik. Nah, kita akan coba lihat beberapa teori mendasar mengenai motivasi. Yang pertama adalah konsep mengenai scientific management. Apa itu scientific management? Jadi dulu orang berpikir bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu sangat simpel. Saat seseorang diberi upah maka dia akan bekerja. Itu adalah konsep yang berkembang dulu ya. Nah, tetapi ternyata produktivitas ataupun hasil yang didapat dari sebuah pekerjaan di zaman dulu itu sangat tidak sesuai dengan mungkin modal yang dikeluarkan, waktu yang dihabiskan. Jadi banyak sekali ketidakefektifan dalam proses manajemen dan proses produksi zaman dulu. Sehingga pada tahun sekitar abad 19 ya, abad ke-19 seorang
seorang mechanical engineer itu berarti seorang yang bekerja di bidang teknik ya, seorang bidang teknik yang bernama Frederick W. Taylor. Nah, beliau mengembangkan satu konsep yang disebut dengan scientific management. Nah, scientific management ini apa? Scientific management kalau kita jabar lebih luas ya, artinya the application of scientific principles to management of works and workers. Jadi bagaimana hal-hal teknis yang ada di dalam keilmuan itu diterapkan ke dalam bidang manajerial sumber daya manusia ya, bidang manajerial untuk mengelola pekerja, atau bidang manajerial untuk mengelola proses-proses pekerjaan. Nah, jadi dulu itu berpikir sangat simpel, orang pokoknya dikasih upah, Anda kerjakan, selesaikan. Nah, tapi ternyata banyak ketidakefektifan inilah yang menyebabkan seorang Frederick W. Taylor mengembangkan konsep scientific management. Bagaimana konsep keilmuan saintifik ya, hal yang sangat teknis itu dimasukkan ke dalam manajerial. Nah, contohnya seperti apa? Ya, bagaimana sistem pengupahan terhadap pekerjaan, bagaimana menjabarkan pekerjaan lebih spesifik sehingga setiap pekerja lebih jelas terhadap pekerjaannya tersebut ya. The more a person produce, the more he or she should be paid. Ini adalah salah satu konsep mendasar dalam scientific management. Seorang yang bekerja lebih banyak, maka dia harus mendapatkan upah yang lebih besar. Nah, hal-hal seperti ini zaman dulu belum ada. Ya, mereka hanya bekerja, pokoknya targetnya segini, selesaikan ya. Nah, itulah salah satu konsep dasar yang mendasari proses motivasi ini berkembang dalam teori SDM ya. Kita lanjutkan ya, konsep-konsep yang lainnya. Ada lagi yang disebut dengan Hawthorne Studies ya. Hawthorne Studies ini yang dilakukan oleh Elton Mayo ya, seorang sosiologis dari Australia ya, pada tahun sekitar 27 sampai 1932 ya. Dia menemukan sebuah konsep yang dilakukan pada percobaannya ya, bahwa seorang karyawan atau seorang pekerja yang merasa lebih berbahagia ya dan puas dengan pekerjaan mereka, maka mereka akan termotivasi lebih besar dalam melakukan pekerjaannya secara lebih baik. Ya, itu konsep yang dikembangkan oleh Mayo ya. Dalam penelitian dia dikatakan bahwa intinya seperti ini. Orang yang lebih berbahagia, ya, employees who are happy ya, and satisfied with their work are motivated to perform better. Ya. Jadi seorang yang berbahagia dan puas dengan pekerjaan dia, intinya dia akan melakukan pekerjaan itu dengan lebih baik dan kinerjanya tentunya akan lebih baik. Nah, ini teori Hawthorne Studies yang dikembangkan oleh Mayo pada tahun ini. Nah, ini semua jika dikaitkan dengan scientific management dari Taylor tadi sebenarnya sangat terkait ya. Sangat terkait bagaimana motivasi ini bisa muncul. Ya, mungkin orang yang bekerja dengan karena dijanjikan upah yang lebih besar saat dia menghasilkan pekerjaan yang lebih baik ya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan lebih baik sehingga kinerjanya akan lebih baik. Nah, hal seperti ini ya. Baik. Nah, kita lanjutkan konsep berikutnya yang dikembangkan oleh Maslow ya, Maslow. Ya, ini disebut dengan teori kebutuhan Maslow, Maslow Hierarchy of Needs ya, teori kebutuhan dari Maslow. Ya, Maslow melihat bahwa manusia memiliki kebutuhan yang ingin dicapai. Ya, jadi hidup manusia itu ingin memenuhi beberapa kebutuhan yang dia targetkan. Nah, pada tahun 60-an sampai 70-an Maslow mengembangkan atau menerbitkan konsep ya, mempublikasikan konsep mengenai Maslow Hierarchy of Needs. Jadi ada tingkatan-tingkatan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Bagaimana proses tingkatan itu terjadi kita lihat. Nah, menurut Maslow ya, bahwa kebutuhan yang paling mendasar yang ingin dipenuhi oleh manusia adalah physiological needs ya. Jadi ini adalah kebutuhan yang terkait dengan fisik. Nah, contohnya kalau kita bilang paling simpel adalah sandang, pangan, dan papan. Ini adalah kebutuhan pokok yang biasanya dalam teori ekonomi selalu dikatakan bahwa sandang, pangan, papannya adalah kebutuhan pokok yang ingin dipenuhi oleh manusia. Nah, sama Maslow juga mendefinisikan demikian. Setelah itu apa? Safety needs. Nah, setelah manusia bisa memenuhi kebutuhan fisiknya baik berupa sandang, pangan, papan, ternyata manusia mulai menginginkan rasa aman. Ya, ini tingkatan yang selanjutnya yang menginginkan rasa aman. Bagaimana menjamin keamanannya
Ya, kita lihat paling simpel ya, bagaimana sekarang ada namanya security ya, komplek perumahan dan lain-lain. Itu salah satu kebutuhan mendasar yang di tingkatan kedua menurut Maslow juga sebenarnya ya. Nah, kemudian social needs ya. Social need, ternyata manusia setelah secure, merasa aman ya, dia akan mencari kebutuhan lainnya, yaitu apa? Social needs ya. Pergaulan, pertemanan ya, ingin dikenal lebih luas. Nah, hal seperti ini yang disebut dengan social needs. Mungkin Anda semua juga pernah merasakannya ya. Setelah itu ada apa lagi? Ya, esteem needs. Nah, setelah social needs maka ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih di luar itu, mungkin wisata ya, ingin hiburan ya. Hal seperti ini menjadi kebutuhan-kebutuhan di atas social needs, kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak semua orang sebenarnya bisa memenuhinya, tetapi mungkin sebagian besar orang ingin mendapatkan kebutuhan seperti ini. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan self actualization needs ya, ini teori Maslow yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam konsep motivasi ya. Ada 5 kebutuhan mendasar ini, hierarki ini yang ingin dipenuhi oleh manusia pada dasarnya, yang disebut dengan self actualization need. Itu apa? Aktualisasi diri. Kalau Anda mungkin pernah mendengar ya, aktualisasi diri itu mungkin saya bisa menggunakan kalimat yang lebih sederhana, ingin disampaikan seperti ini. Aktualisasi need itu seperti ini loh saya, nah ya, ini loh saya masih ada di sini. Artinya apa? Ingin menunjukkan bahwa diri kita ini ada di suatu tempat atau ruang atau waktu tertentu yang mungkin dianggap bermanfaat untuk orang lain misalnya. Itu nah self actualization need ya. Atau kita ingin mewujudkan sesuatu yang ingin kita capai, atau cita-cita kita yang ingin kita capai. Nah, hal-hal seperti ini mungkin kalau Anda pernah lihat misalnya begini ya, ada orang yang sudah memiliki hampir semuanya secara materi, dia memiliki semuanya, bisa dibilang kalau saya sering bilang istilah konglomerat misalnya ya, ada seorang konglomerat yang sudah memiliki hampir semuanya. Nah, ini contoh paling simpel adalah di dunia politik, atau mungkin kalau Anda sering dengar pemilu misalnya, kalau di Indonesia ya, kita sering berpikir, mengapa orang sudah begitu kaya, sudah punya segalanya, tiba-tiba dia ingin mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah misalnya ya, atau seorang presiden misalnya. Nah, ini salah satu perwujudan ya. Menurut saya ini adalah salah satu perwujudan yang disebut dengan self actualization need, di mana seorang individu ingin menunjukkan dirinya bisa berbuat sesuatu yang lebih besar lagi dari kondisi dia yang ada sekarang ya. Inilah saya masih bisa berbuat sesuatu untuk Anda, intinya seperti itu mungkin contoh paling sederhana ya. Saya pikir di antara kita mungkin ada yang sudah sampai pada tahap itu, ada juga yang mungkin masih berjuang memenuhi physiological needs. Nah, saya tidak tahu kondisi tersebut ya. Anda tentu bisa mengukur masing-masing kira-kira sudah sampai pada tahap yang mana. Oke. Jadi ini adalah konsep Maslow's hierarchy of needs. Ini juga sangat terkait dengan motivasi dan kepuasan pekerja. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan bicara key motivation techniques ya. Jadi di dalam buku Pratt et al. Ada disampaikan banyak teknik-teknik untuk membangun motivasi bagi karyawan ataupun anggota organisasi kita. Saya akan memberikan beberapa contoh saja di sini ya. Yang pertama yaitu manajemen by objective ya. Ini adalah satu konsep yang memang berkembang dari teori-teori yang saya sampaikan tadi ya. Bagaimana sebuah organisasi harus memiliki visi misi yang jelas ya. Dengan visi misi yang jelas dan tujuan pekerjaan yang jelas, maka seorang karyawan akan memiliki pandangan yang jelas ke depannya, dan hal ini sangat menentukan bagaimana motivasi dia dalam bekerja. Misalnya begini, perusahaan ini punya target bahwa 5 tahun mendatang kita akan menjadi perusahaan internasional. Nah, kemudian dengan target-target yang jelas, setiap tahapan yang jelas, maka karyawan akan memiliki pandangan yang jelas dengan pekerjaannya, dan motivasi mereka tentu akan lebih baik. Dan termasuk juga di dalam setiap pekerjaan dan tugas yang ada, itu setiap pekerja diberikan tanggung jawab yang jelas, target yang jelas. Nah, ini yang disebut dengan manajemen by objective ya. Dengan capaian-capaian yang jelas dan reward-reward yang jelas. Nah, ini salah satu contoh lainnya. Oke ya. Kemudian yang kedua, job enrichment. Job enrichment ini bicara bagaimana kita memperkaya, berkreasi dalam pekerjaan. Setiap organisasi yang bisa menciptakan detail-detail pekerjaan yang jelas dan kreatif, tentu ini akan memberikan semangat baru bagi karyawan-karyawannya dalam bekerja. Artinya begini,
manusia punya kecenderungan untuk bosan. Ya, mungkin Anda pernah dengar kata bosan. Nah, tetapi dengan job enrichment, bagaimana pekerjaan itu dikembangkan terus dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen, ya hal-hal seperti ini bisa memperkaya atau meningkatkan motivasi dari karyawan. Ya, ini konsep job enrichment. Saya pikir sekarang juga banyak sekali usaha-usaha baru yang terus dikembangkan dengan konsep-konsep baru, cara-cara kerja yang baru. Hal seperti ini sangat meningkatkan motivasi dari karyawan. Oke ya, kita lanjutkan yang ketiga. Contohnya bagi motivation teknik adalah behavior modification. Ini mungkin lebih kompleks ya, karena ini langsung targetnya adalah ke pekerja. Bagaimana modifikasi terhadap pola perilaku yang ada. Ini sangat terkait dengan strategi perusahaan dalam pengembangan individu SDM yang ada. Contoh paling simpel mungkin dengan pelatihan-pelatihan khusus ya, kemudian mengembangkan budaya organisasi yang sangat khusus, yang sangat mendukung untuk meningkatkan motivasi bekerja. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan besar sudah memiliki konsep-konsep ini. Bagaimana mereka membangun budaya organisasi dengan visi misi yang dari atas tadi, kemudian mereka wujudkan dalam budaya organisasi yang sangat khusus, sangat spesial, dan sangat spesifik dengan organisasinya. Ini bisa tanpa sadar sebenarnya adalah proses dari behavior modification untuk karyawannya. Oke, nah jadi ini 3 contoh key motivation teknik yang sering digunakan oleh organisasi, dan di bukunya Pratt et al. Ada beberapa contoh yang lain. Saya harap mahasiswa dan Anda mungkin yang berminat bisa membaca sendiri di bukunya ya. Oke, nah jadi pada video kali ini kita sudah membahas bagaimana motivasi dan kepuasan pekerja ini bisa dicapai sebenarnya berdasarkan teori-teori yang sudah dikembangkan, kemudian strategi-strategi perusahaan yang berkembang hingga saat ini. Tentu tantangan ini akan selalu ada ya. Setiap organisasi akan memiliki tantangan ini sampai kapanpun di masa depan. Nah, ini adalah tantangan yang cukup berat sebenarnya bagi organisasi, tetapi ini adalah hal yang sangat menarik bagi manajemen sumber daya manusia. Baik, oke ya semuanya. Saya sampaikan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi.